kok jenengan ngertos nama kula, kok Anda tahu nama saya. Ngendikane wes ta'rifu ruhi ruhak. Rohku kenal roh. Jadi aku roh kowe. Fa innal arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditakdir sejenis, nggih kenal, nak ora sejenis nggih mboten napa? Kenal. Terus Haram niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusahifani. Uwais menolak diajak napa? Salam. Makanya saya berkali-kali ngendikan, salaman itu sunnat. Ijma'nya ulama salaman itu sunnat. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu ukurannya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan, tidak semua ulama itu tetap. Kalau salaman nggak sering, semua ulama salaman kadang nggak maunya itu bukan karena sombong yang tadi. Mau kalau terang nabi sore, zillatan ditabe wa fitnatan dil matu. Engkau kau sekadung ino nyucuk, sing buat cucuk, nak ora tepak jadi ujub sombong. Jadi kau sekadung ino, kau biluk nyucuk, sing buat cucuk, nak hati ini orang bersih, jadi nopo sombong. Mulanya dari Gawi Abdul bin Mas'ud kan ada di toko itu biasa. Ya, mereka nopo zillatan ditabe wa fitnatan lil matu. Sing anut ino, sing dinut rawan kena penyakit apa? Ujub. Sudah sombong macam-macam. Itu diantara mazhab yang juga dilakukan oleh Al-Qarni. Makanya beliau menolak salaman. Tapi jangan kira selalu begitu ya, ada juga. Enggak ada ulama yang melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang, kadang mau, kadang tidak. Mohon kalau terus ceritanya. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah, wasiatnya beliau itu lucu. Dekne seneng dhewean tapi wasiatnya alaikum bil jamaah. Yen aku pengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Nggih, aku pengen selamat, kudu kumpul. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi, ini rukun lagi. Ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu Sayyidul Ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyah, banyak asing, banyak macam-macam lah. Kumpul wong gak repot. Wong kurang ajar tenan. Misalnya si A terkenal wali, mestinya jadi wali para pangeran. Nah, para pangeran orientasinya akhirat. Kok sing sowan apa? Njaluk donga sugih. Lalu terkenal no meyakini si A itu wali, bareng sowan kok njuk juga jadi bupati. Padahal maknane wali ku wong para pangeran urusan akhirat, tapi jalukane njuk. Itu. Jadi lucu menurut saya gendeng tenan. Ana wong gandakno dhuwit artine butuh dhuwit. Ya kok dikeki dhuwit. Wong nanti kepen gandakno dhuwit ora kos dhuwit malah bokeki ya beneran. Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disowani wong dikeki dhuwit cara mriki 1 juta. Ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuan mau apa, Jung? Nah, badhe sedekah kiye terus harta kula ben tambah kathah. Kowe kepengin tambah akeh kok mbok kurangi pek neh. Jadi mau kepengin tambah akeh iki kok kalem wis pek neh. Kok mangkel ini. Mergo tinggo sarana napa? Penggandaan napa? Wah. Cuma itu kan lewat modus akhirat. Nah, kalau Dimas Kanjeng kan modus ya modus wau. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Uwais Al-Qarni itu legenda tenan. Dia enggak pernah punya makanan, enggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisab. Terus yang enggak bisa ditiru lagi dekne ora tau Jumatan. Mergo ora tau ndek pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Dadi cara madzhab dekne. Pakaian sing ora kena hisab sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisab. Dek ini nak misalnya dalu mangan, ya kudu entek segane. Nak ora disedekahno. Mergo nak luweh ana hisabe. Ya sono, wani gitu. Ora ora usah dadi wali, abot dadi wali. Nah, sebetulnya di formulir wali itu jauh ono pendaftarannya. Itu wali kan ono aktob, anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malahnya nih gue manakib waya anjab, waya aktob, waya terus waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaah nopo tiflun.
Kecil artinya kok cah cilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Soal cah cilik dolan terus mulai sore mangan, terus dolan jajan mangan. Wis pokoke dunia ora usah dipikir, wis ono sing ngatur itu santai. Iku jenenge wali napa? Tapi kowe daftar itu malah ra masuk. Cah cilik kok seneng rondo. Jadi ya gak mungkin juga. Kok daftare wali atfal bukan ya aneh. Cah cilik itu ora duwe napa? Syahwat ade nafsu. Terus kowe wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saenake dhewe tapi syaratnya mau ora oleh seneng napa? Jadi macam-macam. Lawas Al-Qarni kelasim wali kutub patoke bumi karena tadi dia itu saking takutnya bisa, tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi, beliau dalam konteks tertentu itu tidak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa ditiru. Nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat, Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Tapi apa roh catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Mulanya dari Habib Salim Asyatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwih afdol timbang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dia ora pati nabi sing afdal. Kenapa? Normalnya setiap nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ra'ahu. Saya ulang lagi, li'annahu la yasbiru ala mungkarin ra'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini ngrungokno tenan ya. Awas kena keliru. Kalau balen malih ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama Isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur udah ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar sebagai wali, nak ulama kan kudu ngalim. Ruwet napa? Ruwet. Dada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jadam nak tepak ono sing yakin ke wali, nak ora tepak darane wong edan kan pilihane kok loro tok. Nah ini rukun tenan ya. Andaikan para, ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon faqih, maka akan mengidolakan Nabi Musa, yaitu adamus sobri li'annahu la yasbiru an mungkarin ro'a. Kalau baleni malih, misalnya kita ngaji faqih, hukumnya roh barang mungkar piye, siji ngingkari, falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fabilisani, fa illam yastati fabiqalbi, wa dzalika ataful iman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye to kandhane kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabar. Paham kan? Paham kan lagi paham Rokin. Mun dhisik tau keliru mesti itu. Paham lah ya wong roh maksiat kok di apike ya ora sabar. Mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin ro'au, dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik karena enggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mulane wae kula mun janji panjenengan insyaallah wae nek cek urip kula mulang tafsir tak selingi fikih. Mergo fikih ngitungnya eksak kan. Eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki.
Rumono kene awas nak salah neraka. Zaid teko ning Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir teko ning Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin muni ngene, nggih benar riyen kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sehari 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah nyebut teh, winara baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah sapa? Ruhin. Oh, boleh beri salah Ruhin Badr. Iku wong kasut tuh ini. Sampai cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu, karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini kisah fikih ekstrim, saya ulang lagi ya. Iwa ibaratnya padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Pantas setes tamu disuguhi sih. Mereka nak dicontohno itu mesti kita goblok. Misalnya ngeten. Ana kecelakaan ning dalan, misale Rugen namanya katokan cekak serokokan ngalor kidul ning ratan. Bariku ana wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus ke bareng kok delok tak kelambinan sih. Napa? Roh kecelakaan kejet-kejet jadi kena tak kelambinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong kelintir Rugen toto-toto sih. Ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja Rugen katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelaminan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham belum maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis nunggu rasa kadare pun Pak kalau warai, baru warai lagi gak notek, baru warai lagi kokonadus, pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwun kangkang sing ngaji kula teng mriki nek ana kafir masuk Islam, masuk ketemu nang Malioboro ya syahadatno nang Malioboro. Paham ya? Ketemu ning Sarkem bisa ketemu ning Sarkem saat itu juga. Nggih. Saat itu soal kok ana prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid atau itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya, soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu nggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Kalau wonten tiyang biasa gojekan ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus pengen tobat. Jam 2 teko ning Rugen, sak waline teko, Pak Rugen kula kepengin anak kula jenengan kawin nang ngeten. Rugen kudu jawab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap, dereng gadah dhuwit seminggu malih mboten kedah sakniki. Karena kalau enggak dikawekno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu. Lah soal dekne nentang, kula nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Niku urusane jenengan pokoke kawin saiki. Iku urusan prosesi kok. Ya mon nurut Gus. Ya kudu nurut. Karena tadi saiki misalnya jam 2 iku mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nek saiki ra mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Paro kan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mana fokus ekstrim nganggo eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan.
Wong ape kentir banjir atau kecelakaan ning dalan. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal apa saat itu juga kamu tolong? Nah, misalnya kelambine Rugen pas beda nang kecelakaan terus noto kelambi C, kausan C, terus amit C. Amit nggih. Saya umam kebakaran mosok etika dijogo. Ngapunten Kang Mustofa badhe nyuwun tulung nganggur mboten. Apa? Ini kamu kan dia ganggu, kalau kebakaran itu senak mati kabeh sama kamu. Lha kudu elek iki lho mah kobong terus kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kang sinten mawon sing ngaji kula, ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat, kok ning sarkem ya saat itu juga. Ning mal yo guru yo saat itu juga. Paham ya? Wis bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi gak apa-apa di masjid, gak apa-apa nanti mandi. Pokoknya saat itu, soalnya orang iso bahasa Arab ya, sama sakit bahasa nopo, bahasa Jawa nggih pun. Pun yakin dia pengiran sitok, nggih pun mboten tiga malih nggih setunggal nggih, pun nabine jenengan pun mboten dewa niki nggih Muhammad nggih saking pun nggih pun wis Islam wis. Ora kudu bahasa Arab, mboten kudu apa? Bahasa Arab. Biasanya kiai-kiai kok bahasa Arab pun niku kula niku kiai pun. Kula niku kiai ini napa? Ya. Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji ya, pentingnya ngaji. Sama delok teng kitab Bajuri, teng kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad karena wong kiai kok tersangka. Pokoknya salah, ora usah arani murtad, pokoknya napa? Salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi ora usah mbok arani napa? Murtad. Karena nggak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe gak not teh, jebule wong kafir iku mati wae iku perkara tenan. Oh, perkara tenan kan? Iya toh kan, misalnya ana wong kecelakaan kejet-kejet ning Ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni kelambinan, pas ana truk liwat, wer langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok ikira kan gak diplindes truk. Gara-gara kayak kelambinan sih auto truk liwat. Wer, protes. Mesti pengen nyala iki saking goblok iki gede. Wong nak gede tuh tekil. Jadi tekil lambat kena berat badan. Nah bodoh saiki wong iku pas ngopi terus mati. Mbok gekno kopi terus mati. Umpama langsung mbok syahadat matine muslim tak kafir? Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafire sapa? Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah ya melane kudu ngaji, melane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina, termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Waduh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan nggak ada problem, paham ya? Kue nunggu mau alasannya kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi yang engkau sini paten apa prosesi. Tapi kalau nu teng daerah Pantura gini kulon banyak kata tiang alim, jadi sebenarnya. Kalau berkali-kali wonten tiang ngoten gitu. Seminggu malam Gus kula dereng tidur. Saiki ya. Nah, takok keliyo jawabane saiki. Jadi enakannya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu. Karena wong alim sik akeh. Nek wong alim ra akeh yo kene kok rugen-rugen. Nggih santine dhuwit monggo. Seminggu meneh bengi kelon 8 hari kumpul kebo dibawa tanggung jawab Syekh Ruhin. Neraka kene. Wis ra ngeloni ora rasane. Jadi kudu langsung kawin. Ya saat itu juga soal ini saya kawin no. Sekseni sono liwat terus. Sisi loro kene. Hari itu prosesi ya, prosesi gak masalah untuk dulu diomongi. Niki nekam pun kemarin jam sekian tengisor. Nopo rambutane Rugen dan sini. Yang liwat kedua temeriku sampai terang. Jadi hebatnya ulama gitu. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian, apa wajib faurian. Ini penting kula aturaken aja sampai agama ini ditunda-tunda. Ya agama ini ditunda-tunda. Mergo ada kemungkinan terjadi ekstrim tadi kaya wong kecelakaan, kejet-kejet, kowe kambinan sik lagi mbok tulung, jebule truk liwat potos mati.
Padahal mau singkirno kemungkinannya selamat karena ijek kejet-kejet orang ganti mati misalnya gara-gara ketabrak truk meneh mati. Sama dengan tadi tidak ngopi dulu kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulane ngaji, mulane kula suwun jenengan cita-cita lah dia anak sebenarnya alim fikih. Ya mboten kudu salim kula kan delok bapak iki tapi jelas dilatel. Karena sebenarnya sarana ngalim fikih rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fikih, dia populer tapi tidak alim fikih. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan mimpin mengumpulkan orang, tapi kecakapan fikihnya nol besar, sehingga fatwanya itu ngelantur. Kita yang jadi ahli fikih jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam, kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa. Orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisyahadah berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham ya? Yang dimintai kita. Harus langsung. Kenapa harus langsung. Eling-eling ya. Cuma nggih kula ndak sependapat dengan fatwa fikih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit. Nah, itu kalau ora cocok. Mbok ora usah darani murtad, darani kiai goblok ta kiai nganggur ta. Ora tepat. Pokoke aja sampai darani napa? Murtad itu ekstremen lah. Kalau itu ekstremen, saya tidak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah, perasaan Uwais Al-Qarni nggih ngoten, nyawa itu datang setiap saat. Ya makanya dia harus jangan punya sesuatu yang kena hisab. Karena kalau suwon kangkang sing ditakdir sugih, santri kula teng mriki sing ditakdir sugih. Saya yakin dunya wae pangeran. Ora usah bokane wong langsung, kowe kadang disudon mbek sing mbok kei. Wis biasanya tetap kuasai kowe, tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil. Ya ini fatwa kula tenan.